saudara semua yang kami kasihi. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Salam kemenangan iman. Salam kemenangan Kita iman. akan beribadah kembali di hari Minggu yang berbahagia ini. Sekalipun kita ada di rumah kita masing-masing, mari kita menikmati kasih Tuhan bersama-sama. Mari kita beribadah dengan penuh sukacita kepada Allah kita. Sebab Dia Allah kita yang kudus, Allah kita yang ajaib, Allah yang layak kita puji, Allah yang layak kita tinggikan. Hari ini mari kita siapkan hati kita. Kita katakan kepada Tuhan lewat pujian kita, Allah yang suci, Allah yang kudus, Dia layak untuk menerima pujian kita. Terima kasih Tuhan. Suci
menanti-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau merayakan kebaikan-Mu, kasih-Mu, anugerah-Mu yang melimpah-limpah dalam hidup kami. Kami boleh merasakan pertolongan-Mu Tuhan sampai pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah hari ini semua umat-Mu Tuhan boleh Tuhan mengalami lawatan-Mu. Semua kami umat-Mu Tuhan yang beribadah saat ini di rumah-rumah Tuhan di mana saja pun berada. Biarlah lawatan Tuhan terjadi atas mereka. Roh Kudus bekerja, bekerja mengurapi setiap umat Tuhan di dalam nama Yesus. Sehingga pada hari ini Tuhan, semua umat-Mu boleh mengalami kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan Dalam Yesus, nama Yesus. Roh Kudus bekerja saat ini. Ya, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas Ya. di dalam Dalam nama nama Yesus. Yesus. Kami percaya Tuhan, saat umat-Mu memuji menyembah Engkau saat ini, kuasa-Mu bekerja, mujizat-Mu Amin. terjadi di dalam nama Dalam nama Yesus. Yesus. Allah hadir di tengah-tengah umat Tuhan. Amin. Dan Allah hadir dengan kuasa dan mujizatnya di dalam nama Dalam Yesus. nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah Engkau mengambil alih sepenuhnya, mengurapi pujian kami, penyembahan kami, bahkan mengurapi firman-Mu dan seluruh Tuhan doa-doa kami, acara kami, Engkau ambil alih sepenuhnya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami siapkan hati kami lebih lagi memuji bersorak bagi Allah kami. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Semua kita siap memuji menyembah Allah kita. Mari kita memuji Dia dengan sukacita. Mari kita sungguh-sungguh menyatakan isi hati kita kepadanya bahwa tiada terukur besar kasih setia Tuhan bagi kita. Amin. Amin.
lebih bersukacita lagi. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Terima sukacita sorga. Biar kita tetap bersukacita dalam suasana apapun saat ini. Maka kita akan melihat kuasa Tuhan yang terus menolong kita. Amin. Bersukacita karena Tuhan, karena firman Tuhan katakan, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Amin. Amin. Jangan kita mau dihalangi oleh apapun juga untuk bersukacita hari ini. Biarpun kita beribadah di rumah-rumah kita, mari kita semua bersukacita karena Tuhan hadir juga di rumah saudara. Amin. Mari kita naikkan sekali lagi pujian ini lebih bersemangat lagi. Mari semua bertepuk tangan, bersorak bagi Allah kita. Terima sukacita sorga hari ini. Sukacita kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau mengagungkan Engkau lebih dalam lagi. Kami mau Tuhan menyembah-Mu, masuk dalam ruang Maha Kudus-Mu. Haleluya Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, sungguh besar setiamu, sungguh luar biasa anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Bapa, haleluya.
kita bersehati berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih kalau di siang hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama beribadah kepada Tuhan di tempat di rumah kami masing-masing, berkumpul dengan bersama saat keluarga kami, dipersatukan oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan. Dari kebaikan dan kemurahan-Mu kami rindu sesuatu hal yang lebih lagi mengubah hidup kami itu lebih dekat lagi kepada Tuhan, untuk lebih lagi mengasihi dan mencintai Engkau, untuk lebih lagi menaati dan menuruti segala perintah dan ketetapan. Firman-Mu itulah menjadi kehidupan kami. Karena firman Tuhan berkata bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi hidup dari setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir Allah. Firman-Mu adalah Engkau sendiri. Ketika firman disampaikan, maka firman menyembuhkan. Ketika firman disampaikan, yang lemah akan dikuatkan. Ketika firman disampaikan, maka firman Tuhan itu menghiburkan yang susah. Bahkan yang putus pengharapan ada pengharapan di dalam kebenaran firman itu sendiri. Saat ini kami berdoa supaya setiap umat-Mu yang boleh mengikuti ibadah ini lewat secara langsung ini Tuhan, di mana saja pun mereka berada, supaya mereka diberkati Tuhan, supaya terbukalah pengertian pemahaman mereka akan kebenaran firman Tuhan, supaya terbukalah hati mereka untuk lebih lagi mengasihi cintakan Engkau. Di tempat mereka masing-masing ada perlindungan darah Yesus, ada malaikat Tuhan berkawal berjaga di sekeliling mereka, sehingga tidak satu maut, tidak satu kuasa kegelapan, tidak satu penyakit pun yang bisa menjamah mengganggu mereka. Di mana saja pun kami mendengar, kami beribadah dan mendengarkan firman Tuhan disampaikan, semua diteguhkan, dikuatkan, diberkati, dihiburkan di dalam nama Yesus. Terlebih khusus hamba akan meneguhkan kebenaran firman Tuhan. Hamba butuh pengurapan dan kuasa Tuhan, hikmat dari kata-kata yang dapat menjadi milik hamba-Mu, supaya setiap kata kalimat yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk yang Tuhan kesombongan, bukan untuk Tuhan kemegahan manusia, tetapi untuk kemuliaan Bapa di surga saja. Terima kasih Tuhan. Semua kami yang siap mendengarkan firman Tuhan, semua kami diberkati, sehingga kami tidak pernah sama datang dengan pulang membawa berkat, dengan pulang. Kalaupun datang kami dengan masalah persoalan kami, duduk di hadirat Tuhan, kami pulang dengan suara kemenangan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus dan oleh kuasa pada Tuhan kami bersatu hati untuk mengikat, menolak dan menghancurkan segala pekerjaan setan itu sendiri. Segala penyakit, kelemahan tubuh, kuasa tidak ada kuasamu, kami hancurkan keberkatan kami tolak di dalam nama Yesus. Turunlah kuasa Tuhan, turunlah hadirat Tuhan, turunlah kemurahan Tuhan, turunlah berkat Tuhan atas setiap umat Tuhan yang beribadah yang mendengarkan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, haleluya, haleluya. Kita yang siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, kita katakan bersama-sama, amin, haleluya, 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 Haleluya. haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Haleluya. apa kabar saudara? Luar biasa Tuhan. Saudaraku, saudara yang ada di Simpang Rambutan, yang ada di Merlung, baik yang ada di Sungai Toman, di Pematang Lumut, di Parit Tomo, di saudaraku di Teluk Ilau, bahkan di Marga Rukun, di Kuala Tungkal, di mana saja pun saudara boleh mendengarkan firman Tuhan ini. Saya percaya semua saudara, semua kita akan diberkati Tuhan. Haleluya. Dan saudaraku, saya percaya sama seperti kami rindu kepada saudara, tentu saudara pun rindu juga kepada kami. Nah, saudaraku, tapi kita tetap bersabar menantikan waktu yang terbaik, pemulihan bagi bangsa dan negara kita, sehingga kesembuhan akan segera terjadi. Kita kembali boleh berkumpul bersama-sama, beribadah saling menyapa, saling menyalam, dan beribadah saling meneguhkan dan menguatkan lewat kesaksian-kesaksian kita sepanjang beberapa waktu yang diizinkan Tuhan untuk kita bersama dengan keluarga kita. Haleluya. Nah, saudara pun dikasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mengangkat dulu Alkitab kita, supaya kita boleh mendeklarasikan iman percaya kita menurut kebenaran firman Tuhan, supaya itu menjadi kenyataan dan dijadikan bagi kita. Mari semua mengangkat Alkitab kita katakan bersama-sama, ini adalah Alkitab saya, firman Tuhan yang hidup. Saya dapat menjadi seperti apa yang dikatakan firman. Saya dapat memiliki semua janji Tuhan. Saya adalah pelaku firman, dan sekarang saya diajari firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Saya mendeklarasikan pikiranku tenang, hatiku terbuka,
dan hidupku pasti diobatkan oleh firman. Hidupku memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus dijadikanlah. Amin, amin, amin. Nah, saudaraku yang kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus, minggu kemarin kita sudah mendengarkan firman Tuhan supaya mata kita tertuju kepada Tuhan. Sebab setiap orang, setiap pribadi yang matanya ditujukan, diarahkan kepada Tuhan, maka dia tidak akan pernah dikecewakan dan tidak akan pernah dipermalukan oleh Tuhan. Sebab setiap orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli. Tuhan kita adalah Tuhan yang pengasih. Tuhan kita adalah Tuhan yang penyayang. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu komitmen dengan janji-janjinya. Kalau dia berjanji, selalu dia datang, dia pasti datang menghampiri kita. Kalau dia berkata, dia berjanji, dia memberkati kita, maka dia memberkati kita. Kalau Tuhan kita berkata dia menyembuhkan, maka Tuhan kita menyembuhkan kita. Haleluya. Nah, saudaraku terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus, izinkan saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini kepada saudara di mana saja pun berada untuk kesempatan ini, supaya kita bertambah-tambah semakin mengerti dan mengenal hati dan pikiran Tuhan kita, supaya kita bertambah-tambah boleh mengasihi Tuhan, bertambah-tambah cinta akan Tuhan. Sebab itulah sebenarnya yang diinginkan Tuhan bagi kita. Sebab Tuhan menciptakan kita untuk tujuannya, dan juga saudaraku dia memimpin kita, menuntut kita untuk tujuannya. Kita ada untuk tujuan Tuhan. Jadi kalau kita ada untuk tujuan Tuhan, maka saya percaya bahwa Tuhan akan memeliharakan kita, dia akan membimbing kita, dia akan menuntun kita boleh sampai pada tujuan dan kehendak Tuhan itu sendiri. Haleluya. Haleluya. Yang siap diberkati katakan, saya siap diberkati. Saya siap diberkati. Goncang kiri kanan saudara, mari siapkan hatimu untuk diberkati Tuhan. Mari siapkan hati. Katakan bersama-sama, mari kita siapkan hati kita untuk diberkati Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk diberkati. Nah, saudaraku yang kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan kali ini, saudaraku, kita angkat judulnya sembuh karena percaya, pulih karena bertindak. Nah, saudaraku, dari Lukas 7 ayat 1 sampai 10 kita akan baca bersama-sama. Mari buka Alkitab saudara. Lukas pasal yang ke-7 ayat 1 sampai yang ke-10. Kalau saudara sudah siap, mari kita baca bersama-sama. 2, ya. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengarkan tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk minta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia jauh dan tidak jauh lagi dari rumah perwira itu, menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah dijumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali.
Nah, saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, dari kebenaran firman Tuhan ini, dari perikop firman Tuhan ini, ada 4 hal yang perlu saya bagikan kepada saudara. Kiranya firman Tuhan ini bisa meneguhkan dan menguatkan saudara, membuka pengertian dan membuka mata rohani saudara. Betapa besarnya, betapa mulianya, betapa agungnya, betapa baiknya, betapa luar biasanya kelembutan kemurahan hatian Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga Dia layak dipercaya dan tidak akan pernah mengecewakan dan mempermalukan dia yang datang beribadah kepada Tuhan. Nah, saudaraku, yang pertama, kalau kita mau melihat, saudaraku, pemulihan terjadi bagi kehidupan kita, pemulihan terjadi bagi sekeliling kita, pemulihan terjadi bagi kota kita, pemulihan terjadi bagi bangsa dan negara kita. Kita sebagai umat Tuhan, orang percaya Tuhan, orang pilihan Tuhan, kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Amin. 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 Katakan kiri kanan saudara, percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Katakan lagi, saya percaya kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku, dalam perikop ini, dalam percaya yang dimaksud di firman Tuhan ini, bukan hanya sekedar percaya, bukan hanya percaya di mulut saja. Kalau hanya sekedar percaya, di dalam Alkitab, setan selaku Alkitab menulis bahwa setan pun percaya kepada Yesus, bahkan gemetar. Tetapi yang dimaksud firman Tuhan di kesempatan ini, kita percaya dan melakukan firman itu. Kita percaya kepada Tuhan Yesus dengan percaya yang benar menurut firman Tuhan. Kita percaya, kita patuhi firman Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Dan kita mendengarkan cerita, kita sudah baca tadi. Ada seorang perwira. Nah, saudaraku, dia memiliki seorang bawahan sedang mengalami sakit. Dan perwira ini adalah orang yang sungguh-sungguh mengenal kasih. Dia mengasihi. Dan saya percaya tentunya dia sudah berupaya menyembuhkan saudaraku anak buahnya itu atau bawahannya itu. Dan saudaraku, sayangnya tidak dituliskan bahwa dia telah menemukan tabib yang bisa menyembuhkan. Tetapi di ayat firman Tuhan kita sudah melihat, sudah membaca, ketika dia mendengarkan tentang Yesus, dia percaya. Lalu saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, dia menyuruh penatua Yahudi untuk pergi kepada Yesus, meminta Yesus supaya Yesus datang menyembuhkan saudaraku bawahannya itu. Amin. Saudaraku, perwira ini bukanlah orang sembarangan. Dia bukan orang miskin. Dia bukan orang, saudaraku, yang tidak saudaraku mengenal takut akan Tuhan. Tetapi adalah orang-orang pilihan yang terkenal berwibawa, bahkan orang kaya. Karena firman Tuhan berkata, dia yang membangun rumah ibadat orang Yahudi. Orang miskin tentunya tidak akan pernah melakukan itu. Artinya saudara, bukan berarti orang miskin tidak bisa memberi. Artinya membangun rumah ibadat. Nah, saya melihat bahwa dia adalah orang yang kaya, yang tentunya terpandang di sekitar mereka. Haleluya. Nah, saudaraku, tapi perhatikan sungguh-sungguh. Dia, saudaraku, mengenal dan mengetahui, bahkan dia memahami bahwa Yesus itu bukanlah pribadi sembarangan. Amin. Saudaraku, saya mau bertanya kepada kita semuanya, bagaimana pendapatmu tentang Yesus? Apakah saudara berpikir bahwa Yesus itu adalah orang sembarangan? Apakah saudara berpikir bahwa Yesus itu adalah orang yang tidak terpandang? Saudaraku, sedangkan perwira itu saja pun orang yang terpandang dan kaya. Dia memiliki pandangan yang hebat, pandangan yang luar biasa, pandangan yang benar tentang Yesus. Bahwa Yesus adalah pribadi yang agung, bahwa Yesus adalah pribadi yang perlu dimuliakan, bahwa Yesus adalah pribadi yang perlu dihormati. Amin. Sehingga saudaraku, ketika dia memerlukan dan membutuhkan pertolongan Tuhan, dia tidak sembarangan mengirim orang, mengutus orang untuk menjemput atau meminta pertolongan Tuhan Yesus. Tapi orang-orang yang terpandang di saudaraku, di lingkungan masyarakat Yahudi.
Alkitab berkata dia mengutus tua-tua. Amin saudaraku. Di pasal saudaraku di ayat ketiga dikatakan seperti ini di pasal 7 tadi. Ketika perwira itu mendengarkan tentang Yesus, dia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang menyembuhkan hambanya. Sangatlah luar biasa. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, nanti kita akan melihat di endingnya apa yang dia dapat dari rasa hormat dan cintanya, rasa kagumnya kepada Yesus. Nah saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita sebagai orang yang percaya, yang berkata bahwa kita adalah miliknya Tuhan, bahwa kita adalah anaknya Tuhan, bahwa kita adalah biji matanya Tuhan, bahwa kita adalah kepunyaan Tuhan, sudahlah seharusnya kita datang kepada Tuhan dengan penuh rasa hormat kita kepada Tuhan. Amin. Amin. Sikut dulu kiri kanan saudara, kita harus datang dengan penuh rasa hormat kepada Tuhan. Amin saudaraku. Amin. Kebanyakan saudaraku orang-orang di zaman ini, tapi saya berharap bukan saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, mereka datang beribadah hanya sekedar gaya-gayaan saja. Mereka datang beribadah mencari tempat duduk yang paling depan untuk diperhatikan orang. Ada orang datang beribadah untuk memamerkan apa yang dimilikinya. Ada orang datang beribadah karena takut ditanya pendetanya kenapa tidak beribadah. Ada pula orang beribadah supaya tidak ditanya tetangganya. Ada pula orang beribadah hanya untuk melihat-lihat kekurangan orang lain. Tetapi saya percaya semua kita yang mendengarkan firman Tuhan hari ini beribadah karena mengasihi Tuhan. Amin. Haleluya. Beribadah karena kita mengerti dan mengenal siapa Yesus itu. Amin. Haleluya. Haleluya saudaraku. Karena itu mari kita beribadah dengan hormat kepada Tuhan. Saudara jangan sibuk kotak-katik handphone saudara. Saudara jangan sibuk saudaraku WA-an, Facebookan di tempat-tempat ibadah. Atau saudaraku keling-kelingan dengan orang lain, atau nyinyir-nyinyir. Saudaraku, mari fokus kepada Tuhan. Amin. Amin saudaraku. Jangan pula ada di antara kita mentang-mentang beribadah di rumah, ambil saudaraku kasur, bikin bantal, baring-baring, langsung tertidur. Haleluya. Saya berharap tidak ada yang seperti itu. Saya berharap semua kita fokus mendengarkan firman Tuhan. Amin. Supaya ibadah kita berkenan bagi Tuhan. Haleluya saudaraku. Haleluya. 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 Nah saudaraku, yang kedua, saudaraku datang pada Yesus dengan alasan yang jelas. Jangan datang beribadah kepada Tuhan hanya suatu alasan-alasan yang dibuat-buat. Ada dasar kita datang beribadah kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita mau melihat respon Tuhan Yesus akan kedatangan kita, kita harus mempunyai dasar, kita harus mempunyai alasan yang benar. Nah, saudara, untuk membawa petisi kita kepada Tuhan, untuk membawa kerinduan kita kepada Tuhan, kita harus datang dengan dasar yang benar. Tentunya dasar yang paling benar dari segala dasar yang kita pakai untuk menjadi tolak ukur kita datang kepada Tuhan adalah karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Amin, saudaraku. Amin. 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 Jangan pula kita datang kepada Tuhan karena kita sakit. Jangan kita datang kepada Tuhan karena kita, saudaraku, ekonomi kita lagi digoncang. Jangan kita datang kepada Tuhan karena keluarga rumah tangga kita punya masalah persoalan. Kesemuanya itu tidak salah, tetapi dasar yang paling benar dari semua alasan itu adalah ketika kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Karena firman Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya ditambahkan kepadamu. Kebenaran firman Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Kebenaran firman Tuhan harus menjadikan Tuhan menjadi fokus utama kita di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak pernah tahu tujuan kita diciptakan Tuhan, maka tidak pernah tahu kita cara bagaimana caranya kita beribadah yang benar kepada Tuhan.
Tetapi kalau kita tahu bahwa kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan, maka seluruh kehidupan kita harus kita berikan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya saudaraku. Haleluya. Amin. Amin. Ini pendeta bukan sedang marah, lagi sedang semangat menyampaikan firman Tuhan ini kepada saudara. Haleluya. Amin. 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 Bilang dulu kiri kanan saudara, Bapak tidak sedang marah, Bapak tidak sedang menghadap. sedang semangat menyampaikan firman Tuhan, supaya saudara yang di rumah semangat mendengarkannya. Haleluya. Haleluya. Nah, saudaraku, perhatikan di dalam Lukas 7 ayat 4 sampai 5 dikatakan seperti ini. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita. Biarlah Tuhan, biarlah para malaikat Tuhan, biarlah juga orang lain tahu kita layak ditolong Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Biarlah kita ditolong Tuhan karena kita mengasihi umat Tuhan. Amin. Amin. Biarlah kita ditolong Tuhan karena kita mengasihi gereja Tuhan. Amin. Haleluya saudaraku. Amin. Bukan hanya mengasihi diri kita sendiri. Pertama kita harus mengasihi Tuhan. Karena itu saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam keadaan-keadaan yang seperti ini pun masih ada kesempatan bagi kita membagi kasih kepada orang lain, memberitakan Injil kepada keluarga-keluarga kita lewat media yang kita punya, membagikan apa yang layak kita bagikan untuk menolong, memperingan masalah persoalan mereka, menolong mereka dengan doa-doa kita, menolong mereka dengan penghiburan-penghiburan yang datang daripada Tuhan lihat kehidupan kita. Jangan sudah kusebarkan berita-berita yang menakutkan. Jangan buat berita-berita, saudaraku, berita yang tidak pasti. Jangan buat berita yang tidak meneguhkan orang lain. Tetapi berusahalah membagi kebenaran firman. Berusahalah membagi kebahagiaan. Berusahalah membagi untuk bisa meneguhkan orang lain. Haleluya. Haleluya saudaraku. Itulah kalau kita mengasihi. Amin. Haleluya. Haleluya, ngantuk. Oh, tidak ada yang ngantuk ya. Ya. Nomor 3 saudaraku. Datang pada Yesus dengan kerendahan hati. Saudaraku yang masih di dalam nama Tuhan Yesus. Terkadang saudaraku, masalah ini bisa terjadi. Masalah yang kita hadapi di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Saya secara pribadi, saudaraku, berkata bahwa inilah cara Tuhan menguji semua kita. Sampai di mana tingkat kemampuan kesanggupan kita bergantung kepada kesanggupan dan kemampuan dan intelektual kita secara manusia. Dengan keadaan seperti ini, masihkah kita mengandalkan kekuatan kita? Dengan keadaan yang kita alami di tengah-tengah bangsa kita, masihkah kita mengandalkan intelektual kita? Dengan keadaan sekarang ini, masihkah kita mengandalkan harta yang kita punya? Dengan keadaan yang seperti ini, masihkah kita mengandalkan apa yang kita punya dari dunia ini? Nah, saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus, izinkan saya menyampaikan kebenaran ini kepada saudara. Saya secara pribadi berpengertian bahwa keadaan ini menguji kerendahan hati kita. Apakah kita akan datang beribadah kepada Tuhan atau tidak dengan keadaan yang seperti ini. Tetapi saya berharap dan saya berdoa dengan keadaan dan kejadian yang sekarang menimpa bangsa ini, bahkan seluruh muka bumi ini, saudaraku. Biarlah kita datang rendah hati mencari wajah Tuhan. Biarlah kita dengan rendah hati mencari kehendak Tuhan. Biarlah kita dengan rendah hati mencari apa maunya Tuhan. Supaya kita semakin tahu, semakin mengerti apa sebenarnya tujuan Tuhan menjadikan dan menciptakan kita. Dan saya percaya tidak satu pun kebetulan terjadi di dalam kehidupan kita. Entah kita menjadi orang yang keriting, entah kita menjadi orang yang gelap kulitnya atau hitam, putih, tinggi, gemuk dan langsing. Ada pula yang langsung, saudaraku.
itu tidak secara kebetulan, adalah maksud rencana Tuhan bagi kita untuk menjadikan kita menjadi alat kepada tujuannya masing-masing, supaya kehidupan kita yang menurut kita kurang sempurna, tapi menurut Tuhan itulah yang terbaik bagi kita. Tuhan mau memakai hidup kita dari ketidaksempurnaan menurut kita, supaya kita boleh menjangkau orang lain yang beranggapan sama kurang lebih dengan kita. Haleluya. Nah, saudara pun dikasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari dengan keadaan ini, dengan rendah hati mencari wajah Tuhan dan mencari kehendak Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, umatku yang atasnya namaku disebut berdoa, mencari wajahku, merendahkan hati, merendahkan diri, maka aku akan memulihkan keadaan mereka. Kerendahan hati kita untuk datang kepada Tuhan dengan segala masalah persoalan yang sedang kita hadapi saat ini, mungkin bukan hanya secara keseluruhan atau secara umum, yaitu selaku COVID-19 ini, tapi mungkin masalah ekonomi, masalah kesehatan, dan masalah-masalah yang lain, pendidikan dan sebagainya. Tapi saya percaya kepada Tuhan dengan keadaan ini, bahwa Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Maka saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, biarkan Tuhan bekerja. Datang dengan rendah hati kepada Tuhan, membawa setiap masalah persoalanmu, membawa setiap problemamu kepada Tuhan, maka Tuhan menolong saudara. Alkitab dengan jelas berkata, sehelai rambut pun di kepala kita terhitung oleh Tuhan. Haleluya. Sehelai rambut, saudaraku, tidak terlalu berharga bagi kita. Bahkan mungkin banyak di antara kita mencabut-cabut rambutnya, membuanginya, menjambuti janggutnya. Tapi saudaraku, itu pun terhitung bagi Tuhan, kata firman Tuhan. Jadi kalau itu tidak menjadi masalah, masalahmu menjadi masalah bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Bilang dulu kiri kanan saudara, masalahmu menjadi masalah bagi Tuhan apabila kau bawa kepada Tuhan. Masalahmu jadi masalah Tuhan apabila kau bawa kepada Tuhan. Amin. Amin. Tapi kalau kau menanggung sendiri, Tuhan tidak peduli. Tuhan tidak tertarik dengan masalah persoalanmu, tapi Dia tertarik dengan kerendahan hatimu, dengan kemauanmu, keinginanmu, kerinduanmu, membawa masalah persoalanmu datang kepada Tuhan. Dia tertarik dengan penyerahan diri kita. Amin. 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 Haleluya. Ya. Lukas 7 ayat 6 sampai 8 dikatakan seperti ini. Lukas 7 ayat 6 sampai 8. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu, tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lain, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Sangat luar biasa, mengagumkan sekali. Dia, saudaraku, menyadari sepanjang suku saya percaya, semenjak dia menyuruh para orang tua-tua menjemput Yesus, saudaraku, memanggil Yesus menyembuhkan hambanya, dia mulai berpikir, waduh, siapakah aku ini? Dia adalah pribadi yang agung, dia adalah pribadi yang mulia. Rasanya tidak layak aku menerima dia di rumahku. Menghadap dia saja pun rasanya aku tidak layak. Siapakah aku ini rupanya? Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, dia tidak bermegah dengan satu pangkat, jabatan, kedudukan, kekayaan yang dimilikinya. Dia tidak bermegah dengan segala kesanggupan, kemampuan, dan banyaknya orang yang menghormati dia. Tetapi dia, saudaraku, lebih berpaku, lebih tertuju, saudaraku, lebih berfokus kepada kemuliaan Tuhan, sehingga dia tidak layak dengan apa yang dimilikinya untuk menerima Yesus, bahkan untuk saudaraku datang kepada Yesus, saudaraku. Tetapi saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, saudaraku, perhatikan sungguh-sungguh. Di ayat berikutnya nanti akan dijelaskan bahwa Tuhan Yesus pun heran. Bukan heran karena kedegilan hatinya, tapi heran karena kerendahan hatinya, heran karena imannya yang besar itu. Haleluya.
Nah saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, Alkitab mencatat ada dua keheranan dari respon Tuhan Yesus melihat keadaan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Satu, yang ini heran karena imannya besar, dan yang kedua, Yesus heran melihat kedegilan hati manusia. Saya berharap saudaraku Yesus heran dengan saudara, dengan iman saudara kepada Yesus. Jangan sampai Tuhan Yesus heran kepada kita karena kedegilan hati kita, karena kekeras tengkukan kita. Saudaraku, jangan suatu saat nanti Tuhan berkata, aku heran melihat mereka. Sudah pun banyak mengalami mujizat, sudah banyak menolong, sudah banyak ditolong, sudah ditolong keuangannya, sudah ditolong ininya, ditolong ini, ditolong kesehatannya, ditolong keluarganya, rumah tangganya, tapi tetap juga tidak sungguh-sungguh beribadah. Heran aku, kata Tuhan. Janganlah kiranya itu terjadi bagi kita. Amin, saudaraku. Tapi biarlah heran Tuhan mendengar, saudaraku, bila kita mendengarkan berita ini, mendengarkan firman Tuhan ini, di mana saja pun saudara mendengarkan firman Tuhan ini, lalu saudara percaya bertindak, mereka saudara rendah hati, dan membawa masalah persoalan problema saudara kepada Tuhan, lalu Tuhan berkata, aku heran melihatnya. Oh, hamba Tuhan yang seperti itu pun menyampaikan firman Tuhan, hambaku yang seperti itu pun menyampaikan firman Tuhan. Mereka percaya, mereka diubahkan, mereka bertindak, mereka dipulihkan, lalu Tuhan memberikan kepada saudara. Haleluya. Haleluya, saudaraku. Sekalipun tidak sempurna firman disampaikan, sekalipun tidak sempurna firman disebarkan kepada saudara, saudaraku ditayangkan kepada saudara, tapi kalau saudara percaya dan beriman lakukan firman Tuhan, biarlah Tuhan heran melihat iman saudara. Amin. Bilang dulu kirikan saudara, aku mau Tuhan heran melihatku karena saya beriman. Aku mau Tuhan melihat saya heran karena saya beriman. Yang seperti ini, aku mau Tuhan melihatmu heran karena imanmu. Aku mau Tuhan melihatmu heran karena imanmu. Amin, saudara. Amin. Ya, mari percaya kepada Tuhan. Yang terakhir, saudaraku, jadilah berkenan pada Yesus dan pulihlah keadaanmu. Jadilah berkenan kepada Tuhan. Untuk menjadi berkenan kepada Tuhan, tidaklah segampang membalik tangan, tetapi ada harga yang harus dibayar supaya kita berkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, barang siapa mau mengikuti Yesus, dia harus memikul salibnya, menyangkal dirinya, dan mengikut Tuhan Yesus setiap minggu. Amin. Mengikut Tuhan Yesus setiap bulan. Amin. Mengikut Tuhan Yesus setiap tahun. Amin. Bukan, tapi mengikut Tuhan Yesus setiap hari, setiap saat, setiap detik. Di setiap tarikan napas kita pun perlu ada Yesus. Kita sadari bahwa napas kita berasal dari Yesus. Tuhan Yesus yang memberikannya semuanya. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Saudaraku, biarlah kita berkenan. Bagaimana caranya berkenan? Mari kita datang kepada Tuhan dengan percaya. Mari kita datang kepada Tuhan dengan dasar, dengan alasan kasih kita kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, dengan mempelajari firman Tuhan. Hari-hari saudara tidak saudara biarkan berlalu tanpa membangun hubungan dengan Tuhan. Lewat doa, persekutuan, penyembahan saudara, pujian saudara kepada Tuhan, lewat penyerahan hidup saudara kepada Tuhan. Hari-hari saudara tidak berlalu tanpa saudara mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan Tuhan berbicara kepada saudara, lalu saudara melakukan, mengerjakan firman Tuhan itu, berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, berjalan dengan bersama Roh Kudus. Haleluya, saudaraku. Maka saudara Tuhan dikasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita berkenan kepada Tuhan. Maka Tuhan memulihkan ekonomi saudara, maka Tuhan memulihkan kesehatan saudara, maka Tuhan memulihkan saudaraku ketenangan, kedamaian, dan sukacita berkat saudara. Bahkan hal-hal apapun yang selama ini rusak dipulihkan menjadi baik, bahkan lebih baik dari sebelumnya pun. Haleluya. Amin, saudaraku. Di ayat 9 sampai 10 dari pasal yang ke-7 tadi katakan seperti ini. Setelah Yesus mendengarkan perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak,
yang mengikuti dia. Ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sembuh kembali. Kesembuhan terjadi bukan karena Yesus datang ke sana, tapi karena firman Tuhan, tapi karena perkataan Tuhan. Nah saudaraku, ada orang yang percaya kepada firman Tuhan, ada orang yang percaya kepada perkataan Tuhan, maka saudaraku, orang sakit disembuhkan. Kalau saudara yang mendengarkan firman Tuhan hari ini lewat media ini, saudara percaya firman Tuhan ini, maka keadaan saudara akan dipulihkan Tuhan. Saudara yang sakit akan disembuhkan Tuhan. Saudara yang letih lesu berbeban berat akan Tuhan berikan kelegaan kepada saudara. Saudara yang takut akan diberikan Tuhan roh keberanian. Saudaraku, karena firman Tuhan, roh yang ada pada saudara lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Sebab Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tapi roh yang memberikan ketentraman. Nah, saudaraku, biarlah kita semua menerima kebenaran firman Tuhan ini. Amin, saudaraku. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu saudaraku, biarlah kita sungguh-sungguh mengamini firman Tuhan ini. Mari kita tundukkan kepala supaya firman Tuhan ini dijadikan bagi kita. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa di mana saja pun firman Tuhan didengarkan, baik lihat media ini. Hamba-Mu berdoa supaya setiap mereka yang melihat, mendengar, menonton siaran ini diberkati oleh Tuhan. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang terikat tertawan dibebaskan, mereka yang memiliki beban-beban berat, angkat segala beban masalah persoalan mereka. Apapun yang menjadi masalah persoalan problem mereka, biarlah Tuhan mengangkatnya dan menyembuhkan, memulihkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Iblis penyakit kelemahan tubuh tidak berkuasa atas mereka. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Kuasa darah Yesus menjadi kuasa perlindungan yang teguh mereka, kuasa yang meluruskan mencegah mereka, kuasa yang memulihkan dan menyembuhkan mereka. Sebab firman Tuhan berkata, Yesus sendiri telah memikul dosa kami di dalam tubuhnya. Yang dahulu kami hidup di dalam dosa, sekarang kami hidup di dalam kebenaran. Sehingga oleh pilur-pilur Yesus kami telah menjadi sembuh. Sembuhlah di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, adakah saudara diberkati oleh firman Tuhan? Bersyukur kepada Tuhan, firman-Nya adalah Allah sendiri. Saat kita mendengar firman Tuhan hari ini, sama seperti perwira yang mengerti firman Tuhan, yang percaya kepada firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, maka hambanya disembuhkan Tuhan. Saudara semuanya, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, terimalah kesembuhan oleh firman Tuhan. Amin. Saudara yang kekasih, biarlah kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Saudaraku, pengumuman bagi kita akan terus beribadah di rumah kita masing-masing untuk minggu ini. Mari saudara kekasih, kita masuk dalam kelompok-kelompok sel kita tetap di rumah-rumah saudara. Marilah tetap saudara beribadah, dan itu akan kita adakan setiap hari Rabu, saudaraku, dimulai jam 7 malam. Dan juga hari Kamis kita akan kembali juga berdoa syafaat bersama-sama. Sekalipun saudara ada di rumah, kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Hari Kamis ini dimulai jam 7 malam. Dan hari Minggu depan juga saudara dikasih kembali kita akan beribadah. Dan saudaraku, pada hari Jumat kita akan merayakan yaitu Paskah, Jumat Agung saudara dikasih. Mari kita juga siapkan hati kita untuk kita akan beribadah bersama-sama lewat siaran langsung seperti ini. Saudaraku, siapkan hati saudara, kita akan menerima berkat juga dari Jumat Agung. Untuk itu kita akan doakan bersama-sama supaya kita boleh tetap menikmati kasih Tuhan. Sekalipun untuk tahun ini kita tidak bisa merayakan Paskah bersama-sama di rumah Tuhan, tapi di rumah kita masing-masing kita boleh tetap mengalami kuasa Paskah. Haleluya, puji Tuhan. Dan hari ini juga kita akan mempersiapkan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Sebelum kita memberi, mari saudara dikasih, siapkan persembahan saudara, ucapan syukur saudara, persepuluhan saudara.
Bagi saudara yang akan membayar persepuluhan, kami sudah kirimkan nomor rekening hamba Tuhan, boleh saudara kirimkan untuk bulan ini sudah dikasih, dan hari ini kita berikan persembahan kita, dan setiap persembahan saudara yang kami saudara kumpulkan di rumah saudara, nanti waktu tiba kita saatnya untuk berkumpul di rumah Tuhan, saudara bisa bawa di dalam rumah Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, kami bersyukur Tuhan buat berkat-Mu yang luar biasa sudah kami nikmati pada hari ini. Firman-Mu Tuhan sudah meneguhkan kami, sudah menyembuhkan kami, sudah membebaskan kami. Terima kasih Tuhan, dan sepanjang hidup kami Tuhan, terlebih-lebih Tuhan di hari-hari ini, kami boleh tetap mengalami berkat-berkat-Mu yang berlimpah. Kami boleh menikmati kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan sebagian dari berkat-Mu yang sudah Kau curahkan bagi kami. Hari ini Tuhan kami bawa kepada-Mu Tuhan, Yesus menjadi korban persembahan kami, ucapan syukur kami. Terima kasih. Dan umat-Mu juga Tuhan akan membayar persepuluhan mereka. Biarlah semua Tuhan Yesus, oh Bapa, korban-korban ini menjadi dupa yang harum bagi-Mu. Apa yang menjadi milik-Mu kami kembalikan dengan sukacita. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami bersyukur, dalam nama Yesus kami memberi. Haleluya Tuhan. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Mari hidupku sekarang ku persembahkan. Kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Ini kita memberikan persembahan yang terbaik. Kita akan mendeklarasikan iman kita. Biarlah ini dijadikan pada kita dari Mazmur 91. Mari bersama-sama kita katakan, kami yang duduk dalam lindungan Allah yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindungan kami dan guru pertahanan kami, Allah kami yang kami percayai. Sungguh Dialah akan melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Dia akan melindungi kami. Di bawah sayapnya kami akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kami tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan kami, yang maha tinggi telah Tuhan buat tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah kami. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan Tuhan kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kami langkahi. Kami akan menginjak anak singa dan ular naga.
Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan kami. Tuhan akan membentengi kami, sebab Ia mengenal nama Tuhan. Bila kami berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai kami dalam kesesatan. Tuhan akan meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan kami, dan akan Tuhan perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan. Kami kekasih Kristus, karena kasih setia rahmat dan anugerah Tuhan menyertai saudara, berlimpah kasih dan kemurahan Tuhan menjadi saudara. Percayalah saudara dan bertindaklah, maka saudara akan diberikan Tuhan. Angkatlah hatimu, tangan dan wajahmu, terimalah berkat dari Allah kita. Kekasih Kristus, pulanglah dengan berkat-berkat yang daripada Allah menurut kebenaran firman Tuhan. Bahwa Allahmu adalah Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, penjaga yang tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap menjadi penjaga bagimu. Tuhan kiranya menaungimu di kota maupun di ladang, ketika engkau masuk maupun ketika engkau keluar. Tuhan kiranya mengenyangkan engkau dengan umur yang panjang dan memperlihatkan kepadamu hari-hari yang baik. Dan Tuhan kiranya memberkati tanganmu dengan segala apa yang dipegang, dikerjakan, dilakukannya berhasil dan beruntung karena mengandalkan Tuhan. Kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan dan penyertaan dari Roh Kudus Allah beserta sekalian saudara sampai Maranatha Yesus datang kali kedua untuk kita yang percaya dan yang menantikannya dengan setia. Maranatha, datanglah Tuhan. Amin.